Ya Habibi ya Muhammad. Datangnya dari Saman di Bandung. Apakah benar ibadah sir itu lebih afdol dari dan cara mengamalkannya itu lebih afdol? Yang kedua, di antara amal yang tidak terputus walaupun sudah meninggal itu kan adalah ilmu yang bermanfaat. Maksudnya itu kita yang mengamalkan ilmu tersebut atau kita yang harus mengajarkan ilmu kepada seseorang? Secara umum ibadah sir lebih afdal daripada ibadah yang nampak di manusia secara umum. Tapi ada bentuk ibadah yang jahar lebih afdal, seperti dakwah ilallah. Gimana kita bisa dakwah kalau enggak kita tampak? Maka secara umum semua ibadah sir, salat, zikir, sedekah lebih afdal daripada ibadah jahar. Tapi ada beberapa ibadah yang harus kita jahar. Salat jamaah, gimana kita bisa sir? Salat jamaah afdal di masjid. Enggak, saya sholat jamaah di rumah aja. Kalau enggak apa-apa, tapi afdal di masjid. Oh, dakwah ilallah, khutbah Jumat, gimana bisa sir? Majelis kita ini tanya jawab Selasa malam Rebo ini, gimana bisa sir? Mau diem di rumah, siapa yang mau dengar? Tapi kalau sudah seperti itu, maka tergantung niat. Tergantung niat. Taib. Untuk pertanyaan kedua, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh illa min thalath. Jika manusia meninggal maka semuanya amal ibadahnya terputus kecuali tiga. Sedekahun jariyah, sedekah yang pahalanya mengalir, bangun masjid, bangun pondok, beli mushaf, atau waladun saleh yad'ulah, dia punya anak yang saleh yang selalu mendoakan dia, atau ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi maksud ilmu di sini ilmu yang dia ajarkan, sehingga banyak orang yang mengambil manfaat dari ilmu tersebut. Orang nggak tahu sholat, dia jadi sholat. Selama orang itu sholat, dia yang ngajari dapat pahalanya walaupun sudah meninggal. Bukan ilmu yang dia amalkan. Ilmu yang dia amalkan ini fadilah besar, tapi ketika dia meninggal selesailah amalnya, terputus, habis. Tapi yang dimaksud hadis ini bukan ilmu yang diamalkan, tapi ilmu yang diamalkan dan diajarkan ke orang. Selama orang itu mengambil manfaat dari ilmu tersebut, dia tetap mendapat pahalanya. Dari sinilah ulama itu punya derajat yang tinggi di sisi Allah, karena dia memberikan ilmu kepada umat. Dia ngajari sholat, dia ngajari wudhu, dia ngajari puasa, dia ngajari hukum-hukum Allah, sehingga mereka mendapatkan pemahaman dari si ulama tadi. Selama ilmunya diamalkan oleh orang, dia tetap mendapatkan pahala. Apakah bermanfaat ilmunya seorang santri sedangkan orang tuanya tidak senang terhadap gurunya atau pengasuhnya, dan bagaimana caranya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Habib? Keberkahan ilmu itu berhubungan antara santri dan guru dan santri. Untuk orang tua santri enggak ada hubungannya, santri dan guru. Maka ketika santri
hormat, ta'zim, husnudzan, gurunya ridho dengan dia. Orang tua santri membenci gurunya, enggak senang sama pengasuhnya, enggak ada hubungannya sama keberkahan ini. Nah, cuma Anda harus cari alasan, cari cara kenapa orang tua Anda enggak senang sama guru Anda, gitu. Cari jalan keluar supaya orang tua Anda senang dengan guru Anda. Tapi keberkahan santri tersebut dengan gurunya enggak ada hubungannya sama kebencian orang tuanya kepada gurunya.